hidup. Ibrani 11 ayat yang pertama kita akan baca. Ibrani 11 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman dalam pengertian bahasa aslinya itu mempunyai arti percaya dan mempercayakan. Ya. Jadi tidak hanya cukup kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga harus mempercayakan apa yang ada di dalam kehidupan kita ya kepada Tuhan. Dan itu baru dinamakan dengan iman. Jadi ketika kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus tetapi kita tidak berani mempercayakan hidup dan kehidupan kita, maka kita belum dikatakan beriman. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menarik kalau boleh kita mau lihat dengan seksama, bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, kita percaya ya bahwa segala sesuatu yang kita harapkan itu pasti akan terjadi dan kita sudah menerimanya. Ini sesuatu hal yang bertolak belakang dengan manusiawi kita. Secara umum manusia, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas saat Thomas bertemu dengan Tuhan, dan itu merupakan pertemuan yang kedua Tuhan dengan murid-muridnya, karena pertemuan yang pertama Thomas tidak ada, dan ketika Thomas pada yang pertama itu bertemu dengan murid-murid Tuhan yang lain, murid-murid Tuhan katakan, kami sudah melihat Tuhan. Tetapi Thomas katakan, aku tidak percaya sebelum aku mencocokkan jari tanganku ke bekas luka daripada Tuhan. Aku tidak percaya. 8 hari kemudian, untuk yang kesekian kalinya Tuhan bertemu dengan murid-muridnya, dan di situ ada Thomas. Tuhan langsung mendatangi Thomas, dan Tuhan memegang tangan Thomas, dan Tuhan tunjukkan bagaimana ada bekas luka paku di tangan, ada bekas paku di lambung, ada bekas paku di kaki, persis seperti yang Thomas lihat saat Tuhan disalib. Yang luka itu mana saja, ya. Lalu Tuhan bilang kepada Thomas, percayakah kau? Thomas katakan, ya Tuhan, aku percaya. Lalu Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa rancangan Tuhan untuk kehidupan saya dan kehidupan saudara itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan. Dan iman adalah sesuatu hal yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita atas dasar daripada firman Tuhan, yang akan menuntun, yang akan membawa kita kepada rancangan-rancangan damai sejahteranya Tuhan, yang menjadi goalnya nanti masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi di sini kita bisa melihat keterkaitan yang erat antara orang percaya yang beriman adalah orang percaya yang hidup dalam tuntunannya Tuhan. Jadi ketika orang percaya tidak hidup dalam tuntunannya Tuhan, dia tidak bisa dikatakan beriman. Sehingga tidak ada hasil di dalam kehidupannya, tidak ada sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai iman, karena dia tidak ada dalam tuntunannya Tuhan. Tidak ada yang ajaib yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, ini harus kita sadari bersama-sama, ya. Jadi ketika kita beriman, artinya kita menyerahkan hidup dan kehidupan kita. Artinya hidup ini adalah masa depan kita, kehidupan ini adalah segala problem, segala masalah persoalan kepada Tuhan. Kita berani mempercayakan kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa bersama-sama dengan Tuhan, seperti Roma 8:28 yang seringkali saya kutip, Allah yang turut bekerja itu akan bekerja bersama di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan.
Meski kadang Allah yang turut bekerja di mana sesuatu hal yang kita imani itu tidak sepakat dengan pikiran kita, tidak seiring, tidak sejalan dengan kehendak kita. Ya, maunya kita keberhasilan itu seperti ini, maunya kita sukses itu seperti ini, maunya diberkati kita seperti ini. Tetapi tidak dengan Tuhan. Kadang Tuhan harus membuat kita mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel, ya, berada di padang gurun. Sebenarnya bangsa Israel ketika di padang gurun, Tuhan sedang melatih iman mereka, ya, melatih iman mereka, melatih kedekatan mereka dengan Tuhan. Karena Tuhan hanya memberi tanda tiang awan dan tiang api yang selalu menyertai, titik, tidak ada yang lain. Dan bangsa Israel boleh melihat bagaimana Tuhan membuat laut Tebro itu terbelah, bagaimana Tuhan membuat burung puyuh yang turun, Tuhan membuat mana yang turun memberi makan, dan Tuhan buat air yang pahit itu menjadi tawar, Tuhan buat batu itu mengeluarkan air sepanjang daripada perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Tuhan latih imannya. Karena untuk mendapatkan goal masa depan yang penuh pengharapan, yaitu tanah perjanjian, tidak bisa hanya dimiliki iman yang ecek-ecek, iman yang dangkal, ya, iman yang tidak konsisten berjalan di dalam rencananya dan kehendaknya Tuhan. Nggak bisa seperti itu. Jika kita mau goal yang luar biasa dalam hidup ini, maka iman kita itu harus terbangun secara terus-menerus. Terbangun dengan apa? Dengan padang gurun. Terbangun dengan apa? Terbangun dengan laut Tebro. Terbangun dengan apa? Dikejar orang-orang Firaun, ya. Tidak ada air. Semuanya itu sebenarnya adalah membentuk iman kita. Dan semakin saudara kuat di dalam imannya, maka sesuatu yang luar biasa itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan itu terbukti perjalanan kurang lebih 40 hari, mulai dari Mesir sampai kepada tanah perjanjian. Ketika dari atas Gunung Nebo, ya, murid-murid para pengintai itu melihat tanah perjanjian dan mereka diperintahkan oleh Musa berjalan. Itu jaraknya sekitar seperti Tuban Tambak Boyo, ya, kurang lebih. Dan mereka kembali memberi laporan kepada Musa. Negeri yang kami lihat itu adalah negeri yang subur, negeri yang penuh dengan air susu dan madu. 10 pengintai mengatakan, tetapi orang-orang di sana, orang-orang Het, Amori, orang Anak, Enak, mereka itu bangsa-bangsa raksasa. Dan kami ini kecil seperti belalang di hadapan mereka. Karena apa? Karena 10 pengintai dan bangsa Israel lainnya mereka nggak punya iman. Ketika mereka diberi oleh sesuatu Tuhan yang luar biasa, mereka nggak bisa terima. Karena apa? Imannya nggak nutut. Ya, imannya nggak sampai untuk menggapai tanah perjanjian yang luar biasa itu menjadi milik mereka. Tetapi Kaleb dan Yusak mereka katakan, jika Tuhan mengizinkan kita masuk ke tanah itu, maka kita akan bisa mendudukinya. Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, panggilan Kristen, panggilan menjadi orang percaya kepada Tuhan itu panggilan khusus, panggilan yang luar biasa. Ya, panggilan Tuhan adalah untuk semua orang, tetapi diterima oleh mereka yang mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, rancangan hidup kita itu adalah rancangan di tangannya Tuhan, dan rancangan itu adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Artinya Tuhan mau mengubah hidup kita. Tuhan akan membuat hidup kita menjadi saksi, menjadi berkat. Hidup kita mau menjadi terang. Hidup kita istimewa. Orang kalau tidak istimewa dia tidak dilihat. Orang kalau tidak istimewa dia tidak diperhatikan. Ya, dan itu bisa dimungkinkan terjadi ketika kita mempunyai iman dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini. Nah, itu yang akan kita terima
Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa contoh di dalam firman Tuhan akan kita lihat bagaimana iman yang hidup itu ada di dalam kehidupan orang-orang percaya pada masa-masa yang lampau. Yang pertama kita lihat dalam Kejadian 13 ayat 6 sampai ayat 16, kemudian ayat yang ke-17, ya, saya bacakan ayat yang ke-17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Ketika Tuhan panggil Abraham dalam pasal yang ke-12, Abraham pergi dan dia tidak tahu. Sampai kemudian pasal yang ke-13 mereka berada di Hebron, dan pada saat itu Tuhan Abraham terjadi perselisihan dengan Lot. Dan Abraham katakan, Lot, kita tidak bisa setiap hari bertengkar, pegawaimu bertengkar, ya, oleh karena banyaknya berkat yang Tuhan percayakan kepada Abraham dan Lot. Jika kamu ke kanan, aku ke kiri, jika kamu ke utara, aku ke selatan. Dan Lot akhirnya memilih sepanjang lembah sungai Yordan yang subur. Artinya bagiannya Abraham ini adalah bagian yang tidak dipilih oleh Lot. Dan tentunya bagian yang tidak dipilih Lot ini adalah tanah yang tidak baik. Ya. Nah, saudara, setelah Lot memilih dan Abraham bersama-sama dengan Tuhan, Abraham menuntun kepada Abraham untuk berada di satu tempat di mana Abraham bisa memandang matanya jauh, amat sangat jauh ke depan. Dan Tuhan katakan, Abraham, lihat, sepanjang matamu memandang ke kanan, ke kiri, sampai ke depan, tanah itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu menjadi miliknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dilihat oleh Abraham secara manusiawi itu mustahil. Ya, kalau orang Jawa bilang itu tanahnya searat-arat, ya, tidak terukur panjang lebarnya, luasnya tidak terukur. Tetapi Tuhan katakan, tanah itu akan aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Lalu Tuhan berfirman, jalanilah, ya, apa yang sudah Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Jadi dengan kata lain, Tuhan suruh Abraham membuat peta tanah yang Tuhan jadikan kepada Abraham. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Abraham pergi. Sepanjang perjalanan daripada Abraham itu sebenarnya Abraham sedang membuat peta tanah yang sudah Tuhan janjikan kepada Abraham untuk menjadi miliknya dan keturunannya. Meskipun sampai pada waktu Abraham mati, tanah itu belum menjadi miliknya. Tetapi di kemudian hari, melalui bangsa Israel yang keluar dari Mesir, tanah itu diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel yang notabene adalah keturunan Abraham. Luar biasa, ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham itu bukan apa-apa dalam pasal yang ke-12. Dia hanya salah satu orang yang ada di Mesopotamia. Dia adalah penduduk yang biasa seperti orang lain. Tetapi ketika Tuhan panggil dan Abraham beriman kepada panggilan Tuhan, dan Abraham beriman kepada apa yang Tuhan janjikan, Abraham menjadi orang yang luar biasa. Hari ini di tangan saudara, saudara mempunyai yang namanya Alkitab. Bisa berupa buku Alkitab atau Alkitab digital, ya, di Android saudara. Itu adalah tuntunan Tuhan, itu adalah janjinya Tuhan. Ya, sangat disayangkan ada aplikasi Alkitab tetapi tidak pernah dibaca. Hanya dibaca seminggu sekali 1 atau 2 ayat firman yang saya sampaikan, hanya itu lihatnya. Tapi hari-hari saudara tidak pernah lihat. Hari-hari saudara tidak pernah tahu isi Alkitab saya itu seperti apa, saudara tidak tahu. Nah, ini sebuah kesalahan yang besar, Bapak, Ibu, Saudara. Karena dari dalam Alkitab itu kita tahu janjinya Tuhan, kita tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini, dan seperti apa hidup ini ketika berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang mengenal firman Allah, dia akan selalu beriman kepada Allah. Orang yang beriman dan percaya kepada firman Allah, dia tidak akan diombang-ambingkan. Karena dia tahu janji firman Allah untuk hidupnya itu seperti apa.
Karena dia tahu bahwa hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya itu adalah sebuah kekayaan yang luar biasa. Ya, sehingga segala kesulitan, kesukaran yang terjadi dalam hidup ini tidak sedetik pun mengalihkan pandangan kita untuk berpindah kepada yang lain. Sekali Yesus tetap Yesus, apapun yang terjadi, karena kita percaya ketika kita beriman kepada Tuhan dan memegang janjinya, sesuatu yang luar biasa itu pasti terjadi dalam hidup ini. Kemudian dalam 1 Samuel 17 ayat 32, 37, 40 sampai 4 sampai 50, saudara akan melihat bagaimana ketika Daud pertama kali bertemu dengan Goliat. Kalau boleh saya katakan, Goliat ketika bertemu dengan Daud, Goliat ini misuh-misuh, saudara. Goliat ini mensumpah serapah bangsa Israel pada waktu itu. Dan anehnya, Saul dan tentaranya tidak ada yang berani menghadapi Goliat. Dan Daud ngomong bahwa dia berani menghadapi Goliat, bahwa dia akan mengalahkan Goliat. Sehingga omongan Daud itu didengar dan Daud dibawa kepada Raja Saul. Raja Saul tanya, kamu mau menghadapi Goliat, pengalamanmu apa? Daud ceritakan bagaimana dia menjaga kawanan ternaknya dan dia bisa mengalahkan singa, dia bisa mengalahkan beruang, dia bisa mengalahkan semua binatang buas. Dan akhirnya Saul mengizinkan. Kalau boleh saya katakan, Saul setengah hati mengizinkan Daud menghadapi Goliat. Dan saya yakin ketika Daud berhadapan dengan Goliat, mungkin Saul melihatnya dengan mata satu begini ya. Waduh, jangan-jangan nanti Daud diinjek ya. Jangan-jangan nanti Daud ditelan sama Goliat. Tetapi kita lihat, Daud ketika berhadapan dengan Goliat, Daud tidak melihat Goliat itu besar. Ketika berhadapan dengan Goliat, Daud tidak melihat bahwa Goliat itu luar biasa. Yang ada dalam kehidupan Daud adalah dia melihat Goliat itu lebih kecil daripada kuasanya Tuhan. Goliat itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kuasanya Tuhan. Nah, ini perlu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita menghadapi masalah dan persoalan, satu hal yang harus ada dalam hati saudara, Yesusku lebih besar dari persoalanku, Yesusku lebih besar dari permasalahanku, Yesusku lebih besar dari sakit penyakitku, Yesusku lebih besar dari apapun juga yang terjadi dalam hidup ini. Itu adalah sebuah pernyataan iman. Meskipun saudara melihat, waduh, masalahnya itu memang berat, persoalannya itu memang berat, dan itu tidak mungkin bisa diselesaikan dengan kekuatan manusiawi. Karena kadang kecenderungan manusia ketika dia menghadapi masalah dan persoalan, dia akan mencoba mencari bantuan kepada orang lain. Dia mencoba mencari pertolongan kepada siapa dan siapa. Dia akan mencoba bergantung dengan harta bendanya. Ya. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita beriman bahwa Tuhan itu iya dan amin, maka ketika kita menghadapi semuanya itu, hal yang pertama yang harus ada dalam hidup ini, kita katakan, Yesusku lebih besar dari masalahku, Yesusku lebih besar dari persoalanku, Yesusku lebih besar dari sakit penyakitku. Dan ketika Daud menghadapi Goliat, karena Daud beriman, maka Daud bisa mengalahkan Goliat. Ya. Ini harus kita sadari bersama-sama. Iman yang hidup adalah iman yang tidak dikalahkan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Kondisinya baik, kondisinya buruk, keadaannya baik, keadaannya buruk, iman kita tidak tergoyahkan. Kita tetap percaya ketika kita baik, Tuhan semakin menambah baiknya. Ketika kita diberkati, Tuhan semakin menambah berkatnya. Ketika dalam situasi yang sulit dan sukar, Tuhan pasti tolong. Ketika semua pintu tertutup, Tuhan pasti buka jalan. Ini adalah sebuah pernyataan iman dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir saya mau mengambil contoh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ada dua hal yang menarik. Yang pertama adalah saat perempuan ini sakit sampai 12 tahun lamanya dan dia tidak bisa sembuh. Harta bendanya habis untuk berobat, tetapi dia tidak bisa sembuh.
Dalam arti dia bergantung kepada apa yang dia punya, dia bergantung kepada apa yang dia lihat, tetapi tidak bisa menolong. Sampai semuanya habis dan tidak ada yang mau menolong lagi. Sampai perempuan ini akhirnya mendengar tentang Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang didengar oleh perempuan ini tentang Yesus apa? Yang didengar adalah Yesus adalah penyembuh, Yesus adalah penolong, dan responnya perempuan ini percaya bahwa Yesus sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Nah, ini yang dimaksud dengan Injil itu sebagai Evangelion, kabar sukacita yang besar sekali. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menulis Injil supaya orang yang membaca Injil itu mereka juga mengalami mujizat seperti orang-orang yang 2000 tahun yang lalu dengan masalah persoalan dan sakitnya ketika bertemu dengan Yesus. Ya, saudara, saya ketika 2012 itu sering nggak sampai saya fotokopi itu bukti rekam medisnya. Jantung sebelah kiri saya itu tinggal 22%. Ya, artinya apa? Artinya 22% itu sewaktu-waktu saya bisa mati. Sewaktu-waktu saya bisa innalillahi oleh karena kondisi jantung saya yang tidak baik. Tetapi sampai dengan hari ini seringkali saya saksikan bahwa Tuhan Yesus itu yang memiliki hidup ini. Jadi apapun keadaannya, apapun sakitnya, ingat baik-baik, ketika Tuhan belum waktunya memanggil kita pulang, kita tidak akan mati. Ya, saya pernah naik Sriwijaya ke Gorontalo waktu itu hujan gerimis-gerimis, pesawatnya sempat ngepot, saudara. Itu pernah saya alami. Lalu kemudian di atas itu pesawatnya mesinnya mati, itu juga pernah saya alami. Ya, karena udah puluhan kali saya naik turun pesawat itu dalam pelayanan di Indonesia maupun di luar negeri. Tetapi di sana saya mempunyai keyakinan kalau belum waktunya Tuhan, bahaya apapun juga yang datang tidak akan membahayakan dalam hidup kita. Dan itu yang saya percaya sampai dengan hari ini. Nah, perempuan yang sakit pendarahan ini ketika dia mendengar tentang Yesus, imannya mulai tumbuh. Dia percaya dan dia mulai mempercayakan sakitnya itu kepada Tuhan. Dia mencoba mencari Tuhan dan dia mau bertemu dengan Tuhan, dan kalau boleh saya katakan dia mau serahkan sakitnya 12 tahun yang tidak sembuh itu kepada Tuhan. Nah, singkat cerita, perempuan ini bertemu dengan Tuhan tetapi dia tidak bisa berdiri karena banyaknya orang dan karena kondisinya yang tidak baik. Perempuan ini hanya berkata, asal ku jamah jubahnya saja aku menjadi sembuh. Saudara, ketika perempuan ini berkata asal ku jamah jubahnya saja, dia punya iman, tetapi dia butuh tindakan. Karena kalau dia tidak bertindak, maka imannya itu belum bekerja, mujizat itu belum diterima. Barulah ketika tangan perempuan ini terulur menjamah jubah Yesus, maka mujizat itu terjadi dalam hidupnya. Yakini hari ini apa yang saudara sudah imani itu pasti akan terjadi. Yakini hari ini yang saudara doakan itu pasti akan terjadi. Yakini hari ini apa yang menjadi pergumulan saudara, Tuhan pasti tolong. Ya, ketika kita meyakini seperti sebuah tanaman yang kita siram, dia akan menghasilkan buah. Demikian juga dengan masalah dan persoalan yang selalu dengan iman kita doakan, apa yang menjadi kerinduan cita-cita kita doakan, maka pada waktunya Tuhan, saatnya Tuhan, mujizat itu akan terjadi dalam hidup ini. Teruslah beriman, teruslah percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, demikian juga bagi orang yang percaya kepadanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.